hari ini cerah guys, cerah panas, dan aku ada di Pantai Mosari Semat ya kalau nggak salah. Oke, satu pantai yang cukup strategi juga ya teman-teman, di dekat kota Jepara Selatan. Jadi ini tuh dari perempatan Semat itu aku ambil ke kanannya ada marka Pantai Mosari. Nanti kalau kalian ke sana paling ujung dia akan dipisahkan dengan muara seperti ini. Dan di sana itu ada hotel, dan aku sekarang itu ada di ujung dan terlihat sekali dengan gas lautnya, cuman agak tek ya karena masih musim hujan. Edisi kali ini aku mau coba jalan-jalan di salah satu wisata, ya bukan wisata sih, desa penghasil garam ya. Dan sudah lama aku juga nggak vlogging pakai kamera action karena bulan-bulan ini tuh bulan-bulan yang penuh dengan hujan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita set. Oke, kita udah pindah ke mode kamera action, jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Dan sekarang kita mulai aja jalan-jalan. Udah lama nih aku nggak pakai kamera action. Kita menuju ke desa penghasil garam. Untuk titik keberangkatan aku dari wisata Mosari Semat ya, yang paling ujung. Untuk waktu sekarang itu menunjukkan 13.49 atau jam 2 kurang 10 ya. Jadi di sini tuh ciri-cirinya itu ada pohon cemarannya ya teman-teman. Dan untuk masuk akses ini tuh masih relatif gratis, nggak ada pungutan biaya, kecuali kalau kalian ke Pantai Semat yang bagian selatan, karena ini tuh yang bagian barat ya. Kita cek aja. Jadi terakhir itu di sini tuh saat pandemi corona itu cenderung sepi sekali teman-teman. Dan mayoritas masyarakat di sini tuh profesinya sebagian nelayan, sebagian juga kayu ya, karena di kota Jepara memang sudah terkenal dengan kerajinan kayu. Nah, untuk dari perempatan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ke Pantai Semat itu belok kanan. Destinasi wisata salah satu ikon Jepara. Nah, kita udah memasuki pantainya teman-teman. Kurang lebih pemandangannya seperti ini. Di sini adalah wisata yang paling ramai, yang paling dikunjungi oleh wisatawan ya, daripada yang tempat tadi. Tapi kadang di sini tuh kalau pas lagi rame-ramenya itu malah ada itu ya, retribusi per orang itu kalau nggak salah itu 2.000. Tapi entah sekarang. Nah, bagian kanan ya kalian bisa main-main. Kalau di sini tuh kebanyakan orang bermain akustikan, banyak sekali di sini. Ramai guys. Dan alhamdulillah tuh hari ini cerah ya teman-teman. Cerah. Tapi kalau situasinya kalau mau mancing, kalau kondisi saat sekarang ini tuh kurang begitu cocok ya, karena musimnya lagi musim nggak enak. Ini kalau udah sedikit sore aja itu udah tuh ya hujan. Nah, ini udah sisi yang paling ujung ya. Di sisi yang paling ujung juga ada gazebo. Mudah-mudahan gerbangnya dibuka. Oke, gerbangnya dibuka, kita bisa langsung ke kanan. Kita menuju ke desa penghasil garam. Next. Dan sekarang waktu menunjukkan 13.54 atau jam 2 kurang 5 ya. Karena sudah lama nggak survei ke sana. Sekalian aja lihat-lihat jalannya. Terakhir di sini tuh jalannya rusak parah ya. Asli parah. Nanti kita coba jalan-jalan, dan sekarang itu sudah kunjung membaik ya, karena sudah ada jalan beton seperti ini. Dan untuk di daerah sini itu mayoritas, nah ini udah memasuki kolam-kolam penghasil garam ya teman-teman. Untuk yang sisi kiri akses jalan sungai. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti masih lebar, kita coba lurus saja. Di sini kalau cerah itu keren ya teman-teman, apalagi kalau pas sore. Kalau sore mataharinya ada di sisi barat ya. Di sisi barat itu kelihatan sekali cahayanya menguning. Nah, di sini itu keren sekali pemandangannya. Untuk device yang aku pakai sekarang, aku pakai Xiaomi LED yang sudah dimodifikasi dengan external mic ya. Jadi kalian bisa dengar untuk hasil suaranya, hanya saja mungkin agak sedikit kemeresek
Soalnya aku pakai helm yang nggak ada selaput penutup mulutnya di bawah ya teman-teman, karena anginnya itu banyak sekali yang cenderung bocor menurut saya. Di sisi kiri juga udah mulai masuk penghasil garam teman-teman, seperti ini penghasil garam. Ini tuh Jeparanya masuk gugus Jepara Selatan ya. Ini kalau diterusin itu bisa sampai ke Bonang. Bonang itu udah masuk Kabupaten Demak. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada rumah seperti ini itu tandanya itu dia buat gudangnya garam ya. Karena saat pengiriman barang seperti yang ada di depan ini ada kontainer, mungkin aja kalau kontainer itu lagi nungguin barang yang mau dikirim ya. Nah hanya saja karena bertepatan dengan musim hujan, jadi untuk petani garam itu pengaruhnya banyak sekali ya teman-teman. Kalau garam itu kan diproduksinya itu modelnya dikeringkan, jadi petani garam itu menyedot air. Kalau di sini kan air tanahnya mayoritas airnya air asin ya teman-teman. Nah itu disedot, dimasukin ke kolam, kemudian dijemur sampai sekering-keringnya. Secara otomatis kalau udah menguap, itu yang menguap itu airnya ya teman-teman, bukan garamnya. Jadi yang tertinggal itu garamnya. Nah baru garam itu dikolek atau dipanen dan kemudian dikemas dan bisa dipasarkan. Dan mayoritas di pesisir ya teman-teman, karena nggak mungkin kalau ada garam dibikin di tengah desa atau di tengah pegunungan, karena sumbernya adalah air garam. Air garam cenderung lebih dekat dengan laut. Nanti kita coba kalau ada jalan akses ke laut, kita akan ke sana. Kayaknya tadi ada gang belok kiri, nanti kita coba, tapi kita nanti lurus dulu sampai mentok. Nah di depan ini ada truk, ini salah satu pengangkut garam ya, garam. Nah ya kayak gini ya teman-teman, petani garam tuh kayak gini. Dan kayaknya ini udah di ujung ya, ini sudah masuk di Desa Panggung. Oke. Dan sudah mulai padat penduduk ya. Di sini udaranya udah bau-bau amis, karena memang di Desa Panggung juga merupakan ada muara yang tadi yang kita lewatin, banyak sekali perahu-perahu yang singgah di sana. Nah di sini juga itu ya teman-teman, banyak sekali orang yang jual kerang, tiram, itu banyak sekali di sini. Nah biasanya itu dia itu jualan saat ini sore hari, mana mereka baru pulang dari melaut. Untuk yang tahu tiram sudah pastinya udah tahu ya, kalau di sini tuh juga pencaharian sebagian juga petani nelayan. Tiram, kerang, di sini juga ada yang jual umpan juga ada. Oke, mantap. Desa Panggung, Kabupaten Jepara. Nah kita udah sampai di muara yang kedua ya teman-teman, muara yang kedua. Dan sekarang itu jalannya udah enak loh teman-teman. Nah samping kanan barusan kita itu ada penjual tiram ya. Itu satu saknya kalau nggak salah terakhir aku beli itu sekitar 50.000. Itu pun kalau harga 50.000, kalian beli sekarung, kalian makan orang 4 itu aja udah pusing ya. Karena kalau aku sendiri makan tiram itu ada efek samping, kalau nggak pusing ya mual-mual. Karena ya sebenarnya ada cara tersendiri ya buat makan tiram, tapi dulunya aku itu makannya salah-salan ya, gimana ya kalau nggak tahu. Tapi kalau udah tahu ya ada salah satu organ dari tiram yang harus dibuang dan diambil yang untuk dimakan. Oke, kita udah melewati muara yang ketiga. Ini ada jembatan lagi, muara, dan di sini juga banyak sekali tanaman mangrove ya teman-teman. Itu ada tanaman mangrove sisi kiri. Di sini tuh konservasi mangrove-nya cukup lumayan banyak ya teman-teman, karena di samping fungsi mangrove itu sendiri buat kekuatan. Jadi ada istilah abrasi, kalau kita pernah sekolah ya, abrasi itu pengikisan daratan melalui media air atau ombak dari laut ya.
dan itu cukup berbahaya sekali karena kalau dibiarkan terutama di area Jepara ini bisa mengurangi. Jadi fungsional dari mangrove itu cukup penting sekali ya teman-teman, dan harus disadari. Nanti kita coba mangrove-nya kalau kita mendekati muara. Nah, lebar ya teman-teman, jadi banyak sekali kabel tambak yang berhenti karena musim hujan kayak gini, seperti itu. Jadi ada lapisan semacam terpal, atau biasanya itu kalau model zaman sekarang itu sudah agak canggih ya petani. Nah, itu jualan tiram, petani garam itu udah mulai pakai geomembran, jadi penguapannya bisa lebih maksimal. Di samping fungsi geomembran itu untuk selaput agar nantinya air tidak menyentuh tanah ya teman-teman, karena kalau saat garam itu terbentuk di tanah, di sini tuh tanahnya tanah lempung ya, biar rasanya garamnya itu fresh, tidak bercampur tanah. Kita kayaknya udah mau sampai di ujung ya teman-teman. Selamat datang di Desa Kedung Malang, Kabupaten Jepara. Kedung Malang itu ikut mana ya? Kalau nggak Kabupaten Jepara itu ikutnya Kabupaten ya Jepara sih, cuman kecamatannya Buke kali ya. Nah, kita udah sampai di sungai yang paling besar ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kita akan melewati jembatannya karena udah lama aku gak lihat ke sini, dan memang titik terakhir karena untuk radius di sini itu nelayan semua ya, banyak sekali perahunya, nelayan semua. Nah, habis ini kita balik aja ya teman-teman, karena udah beda. Ini kalau ke kiri itu tembusnya nanti ke Pecangaan ya, tapi nanti kita putar balik aja karena tujuan kita nanti ke muara yang sisi tadi yang pernah aku singgung. Nah, ada monumen, kita putar balik aja. Ada kabar sih untuk laju jalan ini tuh mau dibangun alternatif ya, dari Pantura arah Semarang, Demak, dan ini tuh salah satunya yang paling strategis. Hanya saja perkembangannya itu nggak bisa terlalu pesat ya. Nanti kapan-kapan aku coba vlogging ya, karena kadang aku kalau ke kota, luar kota tetangga Semarang itu biasanya pakai jalur alternatif ya, daripada harus melewati jalur tengah. Ya, masing-masing ada plus minusnya lah. Kalau melewati jalur alternatif otomatis kita bisa lebih cepat saat macet ya, tapi kalau saat jalan normal kita lewat jalan biasa. Karena perbedaannya adalah jalannya kalau alternatif itu kecil dan mayoritas banyak sekali lubang-lubang jalan rusak, itu sudah pasti ya. Dan beda dengan jalan utama. Nah, kalau lewat jalan utama itu jalannya itu banyak sekali truk ya teman-teman, jadi beda juga. Tapi kalau bagi saya pengalaman untuk melewati jalur alternatif itu pemandangan yang ada di sekitar ini ya teman-teman, itu cukup menyenangkan menurut saya, karena yang kita lewatin banyak sekali beberapa ikon-ikon yang kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita mungkin kalau ini udah jadi jalur Pantura Jepara, ini bisa up ya, dalam arti up yang nama jalur berkembang pasti utamanya adalah jalan ya teman-teman, jalan, kemudian baru pergerakan ekonomi itu bisa lebih pesat. Dari segi pengiriman, ekspor, impor itu semua berpengaruh di akses jalan. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tambaknya. Ada tambak, di samping ada gubuk buat naruh hasil dari tambak tersebut, dan kemudian saat proses pemasaran truk datang kemudian diangkat. Jadi untuk modelnya masyarakat di Kedung Malang ini sudah cukup pintar ya teman-teman, karena di pesisir itu mayoritas kan banyak sekali angin ya, mayoritas angin. Nah, di situ ada salah satu mangrove juga.
sepertinya memang sengaja ditanam karena di bawahnya itu ada propagul. Propagul itu bibit mangrove ya, bibit mangrove. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi masyarakat di Kedungwalang ini udah pandai untuk memanfaatkan energi di sekitar ya. Dia bisa membuat suatu inovasi di mana perputaran bisa mengangkat air kemudian masuk ke kolam. Karena kalau di pesisir kayak gini itu airnya nggak dalam-dalam amat ya. Mungkin kalau sampai 1 meter itu airnya udah unlimited, hanya tinggal bisa mengonversi tenaga angin atau energi angin menjadi energi gerak, kemudian energi gerak difungsikan untuk menggerakkan air menuju ke atas. Oke, mantap. Kita kembali ke jembatan yang tadi dan kemudian kita rehat sebentar, nanti kita ngobrol lebih enak ya teman-teman. Jadi di sini tempat istirahat sejenak. Ini banyak sekali pergerakan ikan ya, cuman karena airnya agak keruh jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi mangrove tuh kayak gini ya teman-teman, dia fungsinya buat penghalau, dan ini adalah salah satu konservasi pesisir yang harus kita jaga, yang nantinya manfaatnya akan cukup banyak sekali. Hanya saja harus kita bisa lebih kenceng-kencengnya, karena bagaimanapun pemulihan itu juga ada imbas dari perusakan ya. Jadi bagaimana cara mengimbanginya. Oke, kita ada di salah satu pantai. Ini kalau nggak salah itu masuk di Desa Bulak ya, Bulak Kabupaten Jepara. Dan ini adalah satu ikon. Gua suka yang kayak gini, keren. Jadi akarnya itu keluar dari bawah ya teman-teman. Dia itu seperti pencakar yang mempunyai banyak fungsi buat mengurangi ombak saat musim baratan. Jadi udah beda sekali ya, beda tahun 2012 kemarin itu udah beda sekali. Nah, di sini dulu itu masih itu ya teman-teman, masih asri. Oke, kita rehat dulu. Oke, kurang lebih kita udah istirahat cukup lumayan puas ya teman-teman, dengan kondisi yang cukup nyaman. Cuman anginnya agak kenceng sih. Tadi sempat disamperin bapaknya yang nyari kambing. Jadi di sini modelnya kalau orang miara kambingnya diumbar ya teman-teman. Oke, untuk destinasi selanjutnya kita mau nyoba jalan-jalan ke Jepara Utara. Ada pantai yang cukup menarik kalau aku lihat di Google Map ya. Tapi aku belum pernah ke sana. Kita coba explore ke sana, dan sekarang keberangkatan 15.32 atau jam 4 kurang 30 menit ya, atau setengah 4. Oke, kita next, kita isi minyak dulu karena minyak tinggal 1 strip. Kita jalan guys. Nah, udah mulai cahayanya ya teman-teman. Kalau sore udah mulai kelihatan menguning seperti ini. Amit Pak. Jadi untuk kalau ada gubuk yang roboh kayak gini itu memang salah satu resiko ya kalau di tempat pesisir, karena dekat pantai kalau pas musim hujan itu hujannya bawa angin. Nah, ini jadi terpaan angin, korban angin seperti ini. Kalau dilihat dari bahannya sih memang bahannya nggak pakai besi ya, karena kalau pakai besi di pesisir itu bisa hancur karena dekat dengan air asin. Kita balik ke kota, kemudian lanjut ke jalur Jepara Utara. Next.